Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, wahai yang dalam hatinya ada kekuatan untuk beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabi dan rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berjuang keraslah membuat dinding pemisah antara dirimu dengan azab Allah, dengan cara menjalankan semua perintahnya karena Allah dan menjauhi semua larangannya karena takut pada Allah, dengan takwa yang bukan sambil lalu. Takwa yang sesungguhnya adalah dengan mentaati Allah, bukan dengan bermaksiat kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, bukan dengan durhaka kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah, bukan dengan kufur terhadap semua nikmat-nikmat Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kematian yang sudah ada di depan matamu, di mana musim virus yang mengancam setiap orang di mana saja dan kapan saja. Jangan sampai kematianmu direnggut dan hilang darimu dan kamu belum berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, di salat Jumat perdana setelah sekian Jumat di antara kita terpaksa harus melaksanakan di rumah atau tidak melaksanakannya karena situasi yang memang disunahkan oleh Rasul untuk tidak juga menjadi penyebab perantara penyebaran penyakit, sehingga yang tidak sholat Jumat juga sedang melaksanakan sunnah dan bukan berarti meninggalkan kewajiban. Namun hati, kalbu orang-orang yang beriman sudah rindu kepada salat, sudah rindu kepada berjamaah, sudah rindu ingin kembali bersama, sudah rindu untuk kembali bersatu. Hari ini melaksanakan salat Jumat yang pertama di Jakarta, maka khatib akan menjelaskan sebagai tema khutbah pada hari ini adalah hikmah salat Jumat perdana setelah diperkenankan oleh pemerintah, oleh fatwa majelis ulama, dan oleh orang-orang yang memiliki integritas memfatwakan, maka khatib akan menyampaikan hikmah besar apa yang sesungguhnya di balik salat Jumat perdana ini. Khatib akan mengutip dengan tema hadirkan hati di saat salat, betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini salat kita, mungkin selama ini berjamaah kita belum pada tempatnya, sehingga Allah pisahkan kita dulu dari salat Jumat, sehingga Allah pisahkan dulu salat kita berjamaah, dan kita diminta untuk memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki keluarga kita dalam menegakkan salat.
Ini latar belakang atau hikmah yang pertama. Kenapa selama ini dicegah oleh Allah atas nama virus, atas nama mencegah penyebaran virus, dicegah oleh Allah berdasarkan ilmu dan pengetahuan kita. Kita tidak boleh sholat Jumat dulu, kita tidak boleh berjamaah dulu, kita tidak boleh berinteraksi dulu. Mungkin selama ini kejamaahan kita masih bersifat simbolik, belum kepada yang namanya Assalamualaikum warahmatullah ketika menengok kanan usai sholat. Kesejahteraanlah, kedamaianlah, keselamatanlah bagimu wahai semua saudara-saudaraku sejamaah semasjidku. Mungkin selama ini ketika menengok kiri belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan berjuang melindungi engkau, menjaga hak-hakmu wahai saudaraku muslimin, wahai saudaraku mukminin dalam salatnya. Dia mendoakan dengan sungguh-sungguh sehingga salatnya yang selama ini tidak dilaksanakan dengan cara sungguh-sungguh, Allah Ta'ala memerintahkannya untuk sholat dulu di rumahnya. Sidang Jumat rahimakumullah, mungkin di antara kita, khususnya para suami, khususnya para ayah, sholatnya hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memperhatikan sholat keluarganya. Mungkin sholatnya hanya untuk kepentingan diri sendiri, sholatnya tidak digunakan untuk melindungi keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Suami tidak berperan sebagaimana suami lewat sholat. Ayah tidak berperan sebagaimana ayah yang seharusnya lewat sholat. Yang Allah inginkan adalah seperti yang kita minta dan dimintakan oleh Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku suami yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah aku ayah yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anakku adalah orang-orang yang mendirikan salat, sebagaimana aku berjuang untuk menjadi teladan salat. Mungkin selama ini suami-suami, para ayah, para calon ayah, anak-anak muda, adik-adik dan anak-anakku sekalian belum menempatkan salat sebagaimana mestinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita atas nama virus, salat dulu deh di rumah. Perbaiki dulu keluarga kamu. Amalkan dulu salatmu di tingkat rumah sebelum kamu mampu mengamalkan salat di tingkat sejamaah masjid, atau salat untuk setingkat diamalkan dalam berjamaah dalam satu negara, dalam satu bangsa, bahkan salat untuk ditegakkan dalam satu dunia. Mungkin ini bisa disebut hikmah yang kedua. Kenapa hari ini akhirnya kita rindu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat, meskipun salat kita pada hari ini masih harus berjarak, masih harus pakai masker, masih harus cuci tangan, masih harus menggunakan disinfektan, masih harus bawa sejadah sendiri-sendiri, seakan-akan masih berjarak, seakan-akan masih belum steril kondisi di antara satu sama lain. Tetapi kerinduan ini memaksa kita untuk datang ke masjid. Kerinduan karena Allah ini memaksa kita untuk berjamaah, walaupun masih harus berjarak, walaupun masih harus pakai masker, walaupun masih harus cuci tangan, walaupun tidak perlu salaman sesudah sholat. Ini semua bisa jadi adalah hikmah yang ketiga, agar hubungan yang selama ini, interaksi sosial yang selama ini masih bersifat simbolis, artifisial, basa-basi, bukan yang sesungguhnya, kita perjuangkan untuk kita jalankan semuanya bermula dari hati. Sidang Jumat rahimakumullah, saya kutip dari Ibnu Qayyim dari kitab Al-Wabil As-Sayyib, Rafi'il Kalimatit Tayyib. Kata beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amurukum bis salati
amurukum bis shalah fa idza shallaitum fala taltafitu fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Perintah atau anjuran ini mengajarkan agar kita menghadapkan hati kepada Allah saat salat. Hakikat salat adalah wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu puncak sebetulnya tujuan salat. Puncak tujuan salat adalah li dzikri, untuk mengingat aku. Makanya orang yang salat sampai di masjid ini cuma badannya karena ngantuk. Orang yang salat berangkat dari rumah ke masjid tidak dengan hatinya, sehingga salatnya sibuk dengan pikirannya. Akhirnya matanya berpaling, hatinya berpaling. Orang seperti ini sebetulnya sedang tidak salat. Karena tujuan salat sesungguhnya adalah li dzikri, untuk mengingat aku, merasakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim mengutip hadis Nabi dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, dan aku perintahkan kepada kalian untuk melaksanakan salat. Namun apabila kalian melaksanakan salat, janganlah kalian menoleh. Jangan menoleh matanya, jangan menoleh pula hatinya dari Allah. Karena sesungguhnya Allah akan menghadapkan wajahnya pada hamba-hambanya selama hamba itu tidak menoleh. Sedang jemaah rahimakumullah, dari sini kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya hadir saat kita salat di hadapannya. Dan Allah mengatakan akan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada si hamba selama si hamba tidak menoleh baik matanya maupun hatinya. Sidang Jumat rahimakumullah, ada dua jenis menoleh di dalam salat. Satu, menoleh matanya, misalnya sedang salat membaca kaos teman di depannya. Misalnya sedang salat melihat bacaan di dinding di depan masjid atau di kiri kanan masjid, atau seakan-akan merunduk kepalanya tapi tidak ke tempat sujudnya, tapi memperhatikan tasnya, HP-nya, bendanya yang ada di depan matanya. Ini jenis menoleh yang pertama, adalah menoleh matanya. Jenis menoleh yang kedua adalah yang lebih berbahaya lagi, hatinya yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan syahwatnya, sibuk dengan was-was yang ada di dalam hatinya, dan sibuk dengan fikiran-fikirannya. Salat seperti ini bukanlah salat namanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan ibarat seseorang sedang berhadapan dengan penguasa, berbicara dengan penguasa, meminta kepada penguasa, tapi matanya kemana-mana. Penguasa sedang berbicara, tapi dia tidak memperhatikan pembicaraan sang penguasa, karena hatinya sedang tidak bersama penguasa itu. Ini tentu tidak disebut sebagai orang yang sedang berhadapan dengan penguasa, sedang tidak berhadapan dengan penguasa. Dan boleh jadi penguasa itu marah kepada orang yang menghadap ini. Orang seperti ini sebaiknya tidak usah menghadap dengan penguasa, karena akan bermasalah di hadapan penguasa nantinya. Tentu salat jauh lebih hebat dari kondisi itu. Begitu juga diumpamakan orang-orang yang menoleh matanya, orang yang menoleh hatinya, sedang tidak dianggap berhadapan dengan Allah. Contohnya, ada dua orang sahabat dibatasi oleh dinding, masing-masing berhadap-hadapan. Yang satu di sebelah dinding yang sana, yang satu lagi berada di sebelah dinding yang sini. Apakah bisa dikatakan orang ini sedang berhadap-hadapan? Tidak. Kenapa? Karena ada dinding yang memisahkan dia. Dia sedang tidak berhadapan langsung dalam hal ini. Di dalam salat, dinding pemisah antara kita dengan Allah adalah syahwat kita ketika kita salat.
Dinding pemisah antara kita dengan Allah adalah rasa was-was di dalam hati ketika kita sholat. Dinding pemisah antara kita dengan Allah adalah yang kita fikirkan selain ayat-ayat Allah, selain perintah dan larangan Allah. Ini semua menjadi dinding pemisah. Dan ketika itu ada syahwat, was-was, fikiran, berarti di dalam salat kita sedang tidak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat kita pada saat itu tidak dinilai wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Pada saat itu tidak terjadi pada seorang hamba ini. Imam Bukhari meriwayatkan tentang Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kualitas orang yang sholat tapi matanya menoleh ke kiri, matanya menoleh ke kanan, matanya menoleh ke depan, atau matanya ke bawah tapi tidak ke tempat sujudnya?" Rasulullah bersabda, "Ikhtilasun yaktalisuhu syaitan." Orang itu sudah dirampas oleh setan fokus pandangannya. Dianggap sedang tidak berhadapan dengan Allah. Orang itu dianggap sudah diambil alih oleh setan, meskipun dalam kondisi sedang sholat. Dalam riwayat asar yang lain disebutkan, Allah marah pada orang seperti itu. Seperti apa marahnya Allah kepada orang yang berpaling menoleh matanya, apalagi berpaling hatinya dari Allah pada saat dia sholat. Kata Allah, dia sedang berpaling kepada yang lebih baik dari aku. Dia sedang menoleh, kata Allah, dari yang lebih baik daripada aku. Apa ada yang lebih baik, lebih hebat dari Allah? Tidak. Jadi ungkapan ini sebetulnya adalah ungkapan kemarahan Allah Subhanahu wa taala secara ironi kepada mereka yang matanya ke kiri dan ke kanan, yang hatinya tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jemaah rahimakumullah, bagaimana puncaknya sebetulnya orang yang sedang menikmati sholat khusyuk itu? Digambarkan bagaimana gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lagi khusyuk salatnya. Contoh pertama adalah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. "Ya Bilal, arihna bis salah." Sebelum salat Rasulullah sudah merindukan salat, karena saat salat itu adalah saat yang paling istimewa, karena akan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis salah, tentramkan hati kami semua dengan salat." Maksudnya perintahkan kepada Bilal untuk azan, karena sekarang sudah waktunya azan, dan ini adalah waktu yang kami rindukan, yang kami tunggu-tunggu, dan azanmu akan menentramkan hati kami, mengistirahatkan hati kami. Artinya, wahai Bilal, azanlah untuk salat, karena salat kami akan menentramkan kami. Itulah contoh hati Rasulullah SAW yang sudah berhadapan dengan Allah, yang matanya sudah rindu ingin melihat tempat sujudnya, yang ingin melihat sajadahnya di mana dia akan sujud di situ, karena disitulah puncak kenikmatan Rasulullah SAW dalam sholatnya. Juga diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Tirmizi, "Ju'ilat qurratu aini fis salati." Rasulullah mengatakan bahwa inilah puncak kenikmatan salat Rasulullah. Seperti apa itu? Dijadikannya puncak kenikmatan melihat dengan mata ini atau dengan mata hati ini adalah ketika salat. Dijadikannya qurratu aini di dalam salat. Dijadikannya penyejuk pandangan mataku, dan dijadikannya puncak penyejuk pandangan mata hatiku adalah ketika aku salat. Dan inilah orang yang paling berbahagia di dunia. Orang
yang tidak merasakan perjumpaan dengan Allah di saat sholat, berat dan hampir mustahil bisa berjumpa dengan Allah di luar sholat. Orang yang tidak pernah bisa menikmati indahnya perjumpaan dengan Allah di saat sholat, hampir mustahil bisa menikmati indahnya berjumpa dengan Allah ibadah di luar sholat. Orang yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan perjumpaan dengan Allah di saat sholat, berat untuk bisa berjumpa dengan Allah di luar sholat, meskipun kelihatannya sujud syukur baru mendapatkan nikmat, padahal kenikmatan dia bukanlah ketika bersujud berjumpa dengan Allah, tapi kenikmatannya adalah karena baru dapat duit, karena bisnisnya baru untung, karena dunia semata-mata, dan Tuhan yang disembah pada saat dia sujud syukur bukanlah Allah tetapi hawa nafsunya. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan sholat Jumat perdana ini, sholat berjamaah perdana ini, walaupun diantara kita sudah yang melaksanakan barangkali di tingkat internal, sebagaimana kami di masjid ini sebetulnya di tingkat internal tidak pernah berhenti. Walaupun cuma bertiga, walaupun cuma berlima, kalau sedang tidak di keluarga, kita akan terus laksanakan sholat Jumat selama rukun, wajib, sah, dan syarat-syarat sholat terpenuhi dan protokoler kesehatan terpenuhi. Karena hati ini tidak akan pernah bisa berpisah dengan sholat Jumat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, kecuali dalam kondisi yang paling darurat. Saya doakan mudah-mudahan jamaah juga seperti itu. Minimal bersama keluarga, Idul Fitri bersama keluarga tidak akan pernah saya lewatkan, dan tidak akan pernah saya biarkan diri saya lalai pada saat perjumpaan yang paling penting berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan jamaah juga tetap seperti itu bersama keluarganya, dan saya doakan mudah-mudahan setelah ini mengambil pelajaran dari sholat perdana, sholat Jumat kita pasca boleh sedikit PSBB, 50% boleh mengisi masjid. Fokus, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadikan sholat kita sebagai energi memperbaiki keluarga kita dan melindungi keluarga kita dari siksa api neraka. Saya doakan mudah-mudahan setelah ini kerinduan untuk berjamaah adalah kerinduan yang sesungguhnya, karena ingin mendapatkan pertolongan Allah, karena pertolongan Allah hanya turun kepada mereka yang berjamaah, kepada mereka yang kompak, kepada mereka yang bersatu atas nama iman, atas nama Islam, dan di atas panji-panji Rasulullah SAW. Dan saya doakan setelah ini salatnya selalu merasakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.